Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini bertemu lagi sama ibu ya, pelajaran sama ibu. Kali ini ya, karena kelas 5 gurunya lagi libur, ada sesuatu halangan, makanya pertemuan kali ini kalian belajar sama ibu. Gabung ya kita kelas 4 dan kelas 5. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya, Julian, untuk memimpin doa. Oke, selesai. Nah, anak-anak ibu, oke. Sekarang kita absen dulu ya. Dari kelas 5 kira-kira siapa ya yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Oh, Zahra ya yang tidak hadir. Oke, Zahra tidak hadir. Terus siapa lagi? Nia. Oke, Nia juga tidak hadir, sakit ya. Oke. Terus dari kelas 4 anak-anak ibu, apakah ada yang tidak hadir? Oh, ada juga yang tidak hadir. Berapa orang anak-anak ibu? 5 orang. Aduh, banyak sekali ya yang tidak hadir hari ini. Oke, siapa saja namanya? Oke. Nah, anak-anak ibu, pada pelajaran kali ini bertemu sama ibu, yaitu kita pelajarannya yaitu mengenai pelajaran PPKN ya. Nah, pada pertemuan kali ini ibu akan menyampaikan yang dari kelas 4 dulu ya. Kelas 4 yaitu mengenal lambang-lambang susunan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Dari kelas 4 yaitu kita mengenal lambang-lambang dalam susunan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Ayo, kalian tentunya sudah tahu ya, kalau kita di desa biasanya kita mempunyai struktur perdesaan, yaitu di desa biasanya ada apa saja anak-anak ibu. Di desa yaitu ada kepala desa, ada anggota-anggotanya ya, ada RT, ada kadus, ya seperti di dusun kita ya, di dusun Mangunjayo ya namanya, iya. Nah, kalau di pemerintah desa yaitu susunan lembaganya seperti apa anak-anak ibu? Ya, benar sekali. Susunan lembaganya yaitu seperti ada presiden, ada DPR, betul sekali, ada banyak macam ya, ada MPR, semuanya jawaban anak-anak ibu, semua jawabannya benar. Nah, sekarang ibu kembali, ibu akan bertanya kepada kelas 5, yaitu mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa saja sih, seperti apa sih negara Persatuan Republik Indonesia itu? Nah, seperti negara kita adalah negara Persatuan Republik Indonesia, di mana kita memiliki negara kesatuan. Nah, di mana bangsanya itu harus bersatu. Iya, tidak boleh berpecah belah. Seperti negara kita adalah negara kesatuan. Negara kita bukan negara kerajaan ya anak-anak ibu, tapi negara kita adalah negara republik. Iya, namanya apa anak-anak? Republik Indonesia. Ya, seperti yang sering kita dengar ya. Jangan sampai terlupakan itu. Negara kita dipimpin oleh presiden. Nah, siapa sekarang presiden kita? Iya, benar. Presiden kita adalah siapa? Ayo. Prabowo. Pintar. Oke. Nah, baiklah anak-anak ibu, kita masuk ke dalam kegiatan inti. Silahkan kelas 4, ibu minta kelas 4 membuat kelompoknya. Nah, kelas 5 juga membuat kelompoknya masing-masing. Kelas 5 dalam satu kelompok itu berjumlah 5 orang ya anak-anak ibu. Nah, silahkan kalian bentukkan kelompoknya. Nah, oke. Setelah kalian membentuk kelompok, ibu minta kalian menjawab pertanyaan. Nah, ini yang dari kelas 4 ya. Kelas 4 silahkan dicatat pertanyaannya, ibu akan bacakan. Nanti silahkan kalian diskusikan bersama-sama, oke? Yang pertama yaitu, mengapa diperlukan lembaga pemerintah desa dan kecamatan dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara? Nah, oke, sudah dicatat ya.
Yang kedua pertanyaannya, kewajiban kalian sebagai warga negara di lingkungan desa dan kecamatan itu apa kewajiban kalian? Nah, oke. Sudah dicatat ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kelas 5 ya, anak ibu kelas 5. Karena kalian sudah membentuk kelompok, sekarang ibu akan membagikan apa yang harus kalian diskusikan. Silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Silahkan diskusikan bersama kelompok kalian. Begitu juga di kelas 4. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Oke, siap? Nah, pertanyaan pertama yaitu mengapa diperlukan NKRI sebagai wadah berbangsa, sebagai wadah kehidupan berbangsa Indonesia? Ayo, mengapa diperlukan negara NKRI itu? Kenapa diperlukan sebagai wadah kita kehidupan berbangsa Indonesia ini? Terus, yang pertanyaan kedua, kalian harus dapat menjelaskan pentingnya NKRI Tanah Tumpah Darah Indonesia. Apa pentingnya NKRI itu bagi tumpah darah negara kita? Oke? Nah, siap? Silahkan kalian diskusikan bersama-sama. Nah, ada yang sudah tahu jawabannya? Yang dari kelas 4 yang ibu kasih tadi, mengapa diperlukan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara? Ya, ada yang tahu? Oke, ya silahkan dijawab oleh Kevin, silahkan kelompok 1 boleh. Nah, oke, bagus ya jawabannya iya. Mengapa kita sangat memerlukan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan? Karena, ya betul, karena di desa kita harus ada yang memimpin desa kita. Karena kalau tidak ada yang memimpin desa kita, bagaimana di desa kita bisa berjalan, seperti misalnya pembangunan, ya pembangunan jalan, betul seperti kata Kevin tadi, nanti jalannya tidak ada yang urus, terus mau urus-urus keperluan apapun susah ya kalau kita tidak ada lembaga desa misalnya, pemerintahan juga, karena di lingkup kita Indonesia ini luas, jadi kita harus memiliki pemimpin negara. Pemimpin negara, kita harus memiliki pemimpin Republik Indonesia. Ya, itu terstruktur ya anak-anak ibu. Tadi seperti yang ibu bilang, itu dari ada presiden, wakil presiden, yang ada misalnya ada perwakilan dari rakyat, itu mungkin DPR, Dewan Perwakilan dari Rakyat. DPR itu mewakilkan suara dari rakyat, MPR juga bisa, Majelis Perwakilan Rakyat, ya semuanya itu. Karena kalau semua rakyat kita bersuara, tidak bisa kita dengar satu-satu, jadi harus ada perwakilan untuk menyuarakan suara rakyat seluruh Indonesia. Ya betul, bagus. Ada lagi kelompok yang lain, pertanyaan kedua, boleh silahkan, ada yang bisa menjawab tadi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu kewajiban kalian sebagai warga negara di lingkungan desa dan kecamatan. Apa sih kewajiban kalian? Ada yang boleh jawab? Oh, kelompok 5 mau menjawab? Ya boleh. Betul ya. Kita sebagai warga negara, apa sih yang bisa kita lakukan, yang bisa kita contohkan apa? Misalnya di lingkungan sekolah ya. Kita mengambil lingkungan kecil saja seperti lingkungan sekolah ya anak-anak ibu. Nah, kita bisa menaati peraturan, apa peraturan di sekolah bisa kita taati, iya datang dengan tepat waktu, disiplin, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu salah satu contoh kita menjaga negara kita. Oke. Sekarang ibu kembali ke kelas 5 ya anak-anak ibu. Nah, di kelas 5 tadi ada yang bisa menjawab atau menjelaskan. Kalian harus dapat menjelaskan mengapa diperlukan NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa diperlukan? Boleh kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Oke, kelompok 3 boleh menjawab. Nah, iya, kenapa diperlukan? Sangat diperlukan ya. Karena kita NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita harus memiliki kesatuan katanya tadi. Ya, benar. Oke, betul
yang kedua, kalian harus dapat menjelaskan pentingnya ya NKRI. Sangat penting, NKRI sangat penting ya. Seperti sudah perjuangan ya, yang seperti tadi sudah dijawab sama teman kita, perjuangan pahlawan Bu katanya untuk menegakkan negara Indonesia. Iya benar sekali. Nah, karena anak-anak ibu sudah berdiskusi pada hari ini. Nah, kegiatan pertama yaitu kalian berdiskusi. Sekarang ibu minta kita melanjutkan kegiatan kedua. Nah, apa kegiatan keduanya ibu? Nah, kegiatan keduanya yaitu kita bermain peran. Nah, bermain peran ini kita seperti bermain drama ya, bercerita. Nah, dimana judulnya di sini Aku dan Sahabatku. Nah, oke, di sini ibu minta kalian membentuk kelompok tapi tidak dengan kelas kalian masing-masing ya. Digabung, misalnya ibu minta satu kelompok itu isinya 5 orang. Nah, ibu minta misalnya kelas 4 itu ambil dari kelas 5 misalnya 2 orang, 3 orang boleh. Nah, setelah itu nanti ibu akan bagikan ini, ibu ada teks ini percakapannya, ibu akan bagikan ke kalian semua. Nanti silahkan kalian perankan ke depan ya anak-anak ibu. Oke, sudah ya. Nah, sudah bentuk kelompok, ibu akan bagikan. Nah, ini teksnya. Oke, sudah. Ibu sudah selesai membagikan teksnya. Sekarang ibu akan silahkan. Nah, setelah kita selesai, nanti setelah itu kalian harus membentuk kelompok tadi sudah selesai. Oke, ini penutup ya, karena kalian telah selesai bermain peran sudah, tadi berdiskusi sudah. Sekarang ibu minta kalian menjawab pertanyaan dari ibu ya. Nanti ibu akan tunjuk dulu siapa orangnya yang akan menjawab. Yang ibu tunjuk silahkan dijawab pertanyaan dari ibu ya anak-anak ibu. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi jika tidak ada pemerintah desa atau kecamatan? Boleh siapa namanya? Nah, boleh si Laisa menjawab. Oke. Nah, betul jawabannya. Ibu mau dengar lagi jawaban Akil? Boleh menjawab Akil? Apa jawabannya? Iya, bagus. Terus satu lagi ya, perwakilannya satu lagi. Ibu minta dari kelas 4. Boleh Raya, boleh. Nah, oh iya. Oke, semua jawaban anak-anak ibu benar. Sangat penting ya, seperti sudah ibu jelaskan di awal tadi, kita sangat penting pemerintah desa atau kecamatan itu sangat penting di daerah kita, dimana biar bagian-bagian ada pengurus desa, ada pengurus kecamatan ya, biar apapun yang ingin kita kerjakan, apapun yang ingin kita lakukan itu semuanya terstruktur dengan rapi. Nah, oke, ini pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika NKRI dirubah menjadi kerajaan Indonesia? Apa yang terjadi anak-anak ibu? Iya, katanya negara kita bukan negara kerajaan. Iya, seperti yang ibu jelaskan di awal tadi, bahwa negara kita ini bukan negara kerajaan, karena negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Terus pertanyaan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Tadi sudah juga dicontohkan. Ya, boleh si siapa menjawab? Boleh si Apip menjawab? Iya. Benar jawabannya. Silahkan Al-Fikri boleh menjawab? Iya, jawabannya benar ya. Semua jawaban anak ibu benar. Dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah ibu sampaikan tadi, kita bisa mencontohkan dengan hal-hal kecil di lingkungan sekolah kita. Nah, kita bisa datang tepat waktu, kita bisa membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekolah kita. Oke, anak-anak ibu, pembelajaran dengan ibu cukup sampai di sini. Ibu terima kasih atas kerjasama kalian, karena semuanya
mengikuti dengan tertib ya. Kelas 5 dan kelas 4 mengikuti dengan tertib. Oke. Kita akhiri, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ibu minta sekarang yang dari kelas 5 ya memimpin doa. Oke, silahkan dari kelas 5. Kita pimpin doanya ya. Oke, selesai. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Tepuk tangannya dulu untuk kita semua. Oke. Bagaimana pelajaran hari ini sama ibu? Apakah kalian senang? Iya, senang dengan kegiatan bermain drama tadi ya. Oke, terima kasih ya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.